Nah, saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya di Karaba Indah yang dilintasi aliran sungai Cikalapa ini, tentunya kita harus berhati-hati karena hujan ini ya semakin kesini semakin deras dan kondisi air yang ada di kawasan ini sudah sangat memprihatinkan dan sudah luber ya. Itu tentunya akan mengakibatkan banjir dan longsor. Ini akibat tidak ada pintu pengatur air. Ini kan luber air itu dari danau. Nah ini untuk kemarin ada pengerukan. Kalau tidak ada pengerukan air itu bisa nyampe ke sini. Makanya saya tinggal kembalikan lagi kalau pemerintahnya tidak tegas, ya perusahaan-perusahaan yang melanggar tidak membuat embung itu tidak tindak, ya percuma. Sama juga selalu memberikan musibah terhadap masyarakat yang harusnya masyarakat yang terdekat itu menikmati dengan kehadiran yang kawasan industri, tapi sekarang menikmati dengan bencana alamnya ini. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Kenapa saya selalu ngotot itu? Aliran sungai Kali Kalapa, Cidawolong itu harus diperbaiki dengan secara permanen. Seperti begini contohnya, air itu nggak kira-kira ya besarnya ini. Saya dapat laporan lagi, ini air udah mulai naik lagi. Nah ya itu masyarakat itu tidak butuh diberikan mie saja, cuma butuh itu harus dicarikan solusi bagaimana tempat mereka itu, tempat tinggal itu tidak banjir. Nah itu yang harus kita perjuangkan. Kita sama-sama duduk bareng bagaimana ya supaya air ini teratur ya. Tidak selalu setiap hujan dihantui masyarakat itu ya dengan ketakutan rasa banjir ini. Yang mereka buat itu hampir mau penuh. Nah itu ya. Nah itu gorong-gorongnya. Tuh langsung sebelah sana itu pemukiman warga. Ini langsung ke Cibeet. Seperti begini ya kondisinya air itu. Ayo. Nah ini aliran sungai yang ke Cibarekbek. Ini dari kawasan industri ya. Ini sama tiga kawasan. KIC ada masuk ke sini. Haji Pertiwi Lestari ini masuk ke sini. Antagraha masuk ke sini. CPLD masuk ke sini. Lihat nih airnya ya. Cukup banget. Oh ya. Ini kali-kali yang melintasi pemukiman warga masyarakat nih. Ya, yang menyebabkan banjir seperti begini. Sungai yang masuk ke Cidawolong nih. Seperti begini ya. Biasanya air ini itu yang mengakibatkan banjir itu kepada kantor kecamatan Tuk Jambe Barat dan kampung Pangasinan. Nih ini sumbernya ya.
yang keroknya ini. Karena apa? Di wilayah sini KJI ini tidak ada embung satupun. Itu, jadi air itu langsung menggelontor. Lihat kawan, ini baru satu kawasan industri yang membuang aliran sungainya melalui pemukiman warga. Nah ini ya, lihat tuh, ini danau yang KIC ini. Lihat airnya sudah luber. Ini air yang keluar dari danau KIC, belum lagi itu yang dari KJIE, los begitu saja. Makanya kenapa setiap hujan itu banjir ya, karena apa tadi? Dari salah satu perusahaan KJIE Pertiwi Lestari itu, setelah saya cross check ke lapangan, dia tidak memiliki bak penampung air. Ya, ada bak penampung air, cuma nggak pakai pintu pengatur airnya. Ya itu. Nah, lihat situasi seperti begini. Apakah tidak prihatin? Ya, ayo kita buka mata melek ya, biar
terselamatkan warga masyarakat itu yang tinggal di Kerawang Barat ini supaya tidak terkena banjir lagi nih. Bagaimana harus diantisipasi? Jangan dibiarkan saja ya. Itu terima kasih. Sepi mau itu. Hah? Air yang masuk ke Kali Cidrawolong. Nah ini ya, nih saya ingatkan ke warga masyarakat Karangligar, penyebab banjir itu adalah air dari sini. Ya, itu buktinya sekarang di sana udah surut Citarum sama Cibeet, tapi nih bukti nyata ya. Ini tadi tuh ini nggak ada bak penampung. Ini salah satu penanggulangan banjir yang dilakukan oleh anak-anak RT 1312 di Kampung Jatikarya. Dia menggunakan benteng anak-anak untuk mengatasi banjir. Ini ya, ini tolong ya untuk diperhatikan. Ini anak-anak jadi benteng untuk mengatasi banjir. Ini lokasi Sungai Cidrawolong RT 1312 udah mulai luber. Kiriman dari kawasan KJIE yang nggak punya danau pengendali banjir. Ini harus diperhatikan untuk kawasan KJIE dan KCIE, termasuk Pertiwi Lestari, Makam Sendigo Hill, Toyota Plan 3. Ini juga bikin RT 13 dan 12 Kampung Jati Karangligar meluap kebanjiran. Ini detik-detik udah mulai naik airnya. Mohon diperhatikan. Kalau dari pihak pemerintah desa dan pemerintah kabupaten tidak bisa mengatasi ini terhadap kawasan KJIE, kami mohon bantuannya kepada Bapak Dedi Mulyadi untuk bisa menangani kawasan-kawasan yang mengakibatkan bencana banjir di kawasan penduduk, terutama di Kampung Karangligar, RT 13 dan sekitarnya. Terima kasih, mohon perhatiannya. Di sini ya nggak ada embung, langsung menggelontor ke sana, ke Kali Cidrawolong. Nah, sekarang aja saya dapat berita bahwa Kecamatan Tukiame Barat itu sudah mulai naik airnya. Penyebabnya ya ini, ya belum ditambah lagi air dari Golep. Nah, ini ya. Lihat ya, embung ini tanpa pintu pengatur, ya percuma saja tuh air langsung menggelontor.
adalah KIC, KJIE, Pertiwi Lestari, Arta Geraha, kawasan Bintang. Nah ini, ya ini adalah kali yang besar mengeluarkan gelontoran airnya. Ya, itu adalah 1 kali Cikalapa, 2 kali Drawolong, 3 kali Cibaregbek ini. Ya, ini perlu perhatian khusus untuk kalau ingin menyelamatkan dan menyelamatkan masyarakat biar tidak kebanjiran. Itu adalah salah satu pembenahan aliran sungai ke daerah hilirnya yang melintasi perumahan-perumahan warga itu. Baru itu selesai, ya. Kalau misalnya dari hulunya itu dibuat permanen terus ke hilirnya coba diabaikan, tidak ada perbaikan yang permanen, itu sama juga akan memberikan musibah, selalu memberikan musibah ketika datang hujan. Itu semoga ya semua pihak ya ingin, harapan kita ini sebagai kepala desa dan masyarakat itu bagaimana untuk menangani banjir yang sering terjadi di Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur ini. Terima kasih. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.